Peraturan Mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, diketahui Permendikbud Nomor 30 ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Saat ini kita menghadapi situasi darurat kekerasan seksual. Ini ada 42 kasus dugaan kekerasan seksual. Perguruan tinggi masih menjadi institusi pendidikan di mana kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi. Tokoh pemuda yang menganiaya seorang mahasiswa terkait aksi kekerasan atau bully. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara mitos itu berkata pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri, malam hari, di tempat sepi, berbusana mini. Siapa bilang? Data memang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan masih menyasar perempuan. Tapi coba dengar, lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual. Jalan umum, transportasi publik, lalu sekolah dan kampus. Semuanya adalah ruang publik. Dan kasus pelecehan seksual di ruang publik ternyata paling tinggi bukan di malam hari, tapi terjadi di siang hari. Ya, siang hari tanpa gelap memberi kesempatan untuk sembunyi. Ditambah lagi, jenis pakaian yang dikenakan korban secara statistik bukanlah faktor signifikan. Jadi sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi korban. Ruang digital saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Sosial media tidak hanya sebagai sarana untuk berkomunikasi saja, melainkan sebagai ruang untuk pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan penyampaian pendapat. Seiring berjalannya waktu, ruang digital juga menumbuhkan permasalahan yang baru, yaitu kekerasan berbasis gender online atau yang disingkat dengan KBGO. Dalam konteks pembangunan, ruang digital seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat. Akan tetapi, jikalau perempuan merasa tidak aman dan merasa dilecehkan dalam menggunakan teknologi, maka ini menjadi suatu penghambat dalam mewujudkan pembangunan digitalisasi yang inklusif. Isu pelecehan seksual verbal di ruang digital sangat berkaitan erat dengan konsep gender dalam pembangunan. Gender tidak hanya membahas tentang perbedaan laki-laki maupun perempuan, tetapi gender juga membahas bagaimana sih masyarakat itu dapat membentuk peran, nilai, serta memiliki kesempatan yang berbeda dalam setiap laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif pembangunan, kesetaraan gender itu berarti setiap individu itu memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh sesuatu seperti akses, berpartisipasi, serta mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut. Namun, pelecehan seksual verbal di ruang digital saat ini itu masih memiliki ketimpangan karena perempuan dapat mengalami hambatan dalam menggunakan ruang digital, seperti untuk belajar, bekerja, maupun mendapatkan atau menyuarakan pendapat mereka. Dalam perspektif Islam, manusia memiliki kedudukan yang harus dihormati dan dijaga martabatnya. Islam mengajarkan betapa pentingnya menjaga lisan dan perilaku dalam berinteraksi sosial dengan orang lain. Perkataan yang merendahkan, menyakiti, atau bahkan melecehkan seseorang bertentangan dengan nilai penghormatan terhadap manusia. Dalam konteks pembangunan, Islam mendorong masyarakat untuk bersikap adil dan memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berkembang. Oleh karena itu, menciptakan ruang digital yang aman dan beretika merupakan upaya membangun masyarakat yang memiliki nilai keadilan dan kemaslahatan. Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak untuk merasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan yang terjadi melalui teknologi digital. Pelecehan seksual verbal di ruang digital berkaitan dengan hak perempuan untuk berpartisipasi secara bebas dalam ruang publik tanpa mengalami diskriminasi. Isu ini juga sejalan dengan Sustainable Development Goals atau juga disebut sebagai SDGs, terutama tujuan kelima, yaitu Gender Equality, yang dimana menekankan pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pembangunan digital yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan akses teknologi, tetapi juga membutuhkan lingkungan teknologi yang aman bagi seluruh masyarakat. Penyelesaian masalah pelecehan seksual verbal di ruang digital membutuhkan strategi yang tidak hanya berlaku kepada para korban saja, tetapi kita juga harus memberdayakan masyarakat itu sendiri.
Maka solusi yang harus dilakukan oleh saya, Anda, dan kita semua terhadap pelecehan seksual verbal di ruang digital yang pertama adalah literasi digital berbasis gender. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai etika komunikasi digital dan dampak dari seksual verbal. Yang kedua, edukasi kesetaraan gender. Pendidikan masyarakat mengenai edukasi kesetaraan gender penting dilakukan agar perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi di ruang publik. Yang ketiga, sistem pelaporan dan pendampingan terhadap korban. Korban perlu didampingi dan dilindungi agar ia tidak perlu merasa takut untuk melaporkan kekerasan seksual verbal yang dialami. Dan yang terakhir, membangun ruang digital yang positif. Ruang digital perlu dibangun untuk menyetarai perbedaan antar manusia, gender, dan memberikan kesempatan yang sama. 3 dari 5 perempuan mengalami pelecehan seksual setidaknya sekali dalam hidupnya. Perempuan bukanlah objek seksual, objek pandangan, ataupun objek kekerasan. Perempuan adalah subjek yang pantas dihargai layaknya seorang manusia. Perempuan membutuhkan perlindungan. Perempuan juga berhak merasa aman ketika keluar rumah, terlepas dari apapun yang diperkenakan atau dilakukan. Tidak melawan bukan berarti lemah, dan tidak melapor juga bukan berarti takut. Korban tetaplah korban, korban berhak didengar dan dilindungi, bukan dihakimi. Bersama, kita saling mendukung dan saling melindungi tanpa menghakimi satu sama lain. You are not alone. Kadang kita lupa, di balik setiap interaksi yang terjadi, ada seseorang yang ingin didengar, dihargai, dan juga diperlakukan dengan baik. Menurut saya, menjadi bagian dari perubahan bukan hanya tentang mengetahui mana yang benar dan juga mana yang salah. Lebih dari itu, kita perlu belajar untuk memahami sudut pandang orang lain dan juga menyadari bahwasanya setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi dampak. Cara kita berbicara, cara kita bersikap, dan cara kita memperlakukan orang lain mungkin terlihat sangat sederhana. Tetapi, hal-hal kecil tersebut yang membentuk lingkungan menjadi lebih nyaman, lebih aman, dan juga lebih menghargai satu sama lain. Karena perubahan besar tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Terkadang, perubahan dimulai dari kesadaran kecil dalam diri kita untuk menjadi lebih peduli dan juga lebih menghargai orang lain. Sebab lingkungan yang baik bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, tetapi juga tentang apa yang kita berikan kepada orang di sekitar kita. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Khairul Fahmi selaku narator 1. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramadan dari narator 2. Perkenalkan, saya Alma Septiana Suhendri dari aktor 1 yang bernama Audrey. Kenalkan, nama saya Tiara Melia, saya sebagai aktor 2. Saya Nanda Putri sebagai aktor 3. Saya Ferin Kazara sebagai aktor 4. Saya Mutia Dewi Rahma sebagai aktor 5. Hai semua, saya Ayu Nisa sebagai narator ketiga. Saya Nadia Ilma sebagai narator keempat. Saya Nurul Fadlawan sebagai narator kelima. Halo, perkenalkan, gue Muhammad Fikri sebagai aktor 6. Saya Muhammad Aikal sebagai aktor 7. Dan saya Arika sebagai videografer. Dan saya Atala Fadlali sebagai editor. Mari hentikan pelecehan, bangun kesetaraan.